Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Perjanjian Lama. Kita diberikan teladan bagaimana sesungguhnya pergulatan iman dari seorang yang bernama Abraham terhadap janji Tuhan. Sebetulnya ini merupakan satu yang perlu kita renungkan. Tuhan itu maha setia, dan sesungguhnya Tuhan tidak perlu berjanji, karena dari pihak Tuhan pasti akan bisa memenuhi janjinya. Manusialah yang sebetulnya perlu berjanji, karena seringkali juga tidak teguh setia terhadap apa yang sudah diucapkannya. Ini menunjukkan bagaimana sesungguhnya betapa Tuhan itu mengupayakan sekuat mungkin, semaksimal mungkin meyakinkan manusia bahwa karya keselamatan itu akan tetap berlangsung, mengatasi kelemahan-kelemahan insani. Dan itulah yang perlu kita imani terhadap karya keselamatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pengalaman iman juga mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan penyelenggara kehidupan ini menyelenggarakan segala sesuatu berdasarkan kemurahan hati, berdasarkan kemahakuasaannya, bukan berdasarkan permintaan manusia. Memang kadang-kadang kita diberi hak untuk mengajukan permohonan, permintaan, atau sepertinya kita diminta untuk mengusahakan sesuatu sehingga akhirnya mendapatkan hasilnya. Namun dari pengalaman mujizat di mana orang kusta disembuhkan, itu meminta, jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan saya. Dan Tuhan Yesus langsung menjawab, saya mau. Dan terjadilah mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, sekali lagi sebetulnya mujizat bisa membangun iman. Tapi dalam kasus orang kusta ini justru iman yang menghadirkan mujizat. Karena orang yang kusta ini percaya betul bahwa Yesus mampu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mujizat memang diperlukan karena situasinya, kondisinya untuk dipulihkan dalam kondisi normal itu memang ada kekurangan, sehingga diperlukan mujizat. Disinilah kita sesungguhnya diajarkan untuk mensyukuri apa yang sudah kita punya, sudah kita lengkap, tanpa perlu mujizat. Nah, kalau orang yang sudah disembuhkan dari sakitnya itu diminta oleh Tuhan Yesus mempersembahkan persembahan syukur sebagai bukti kepada para pemimpin jemaat, bersyukur kepada Tuhan. Nah, lebih lagi kita yang memang diberikan karunia dan berkat yang sudah tidak perlu kita minta, itu sudah Tuhan selenggarakan. Maka disinilah sesungguhnya kita diajarkan untuk mengucapkan, menyampaikan persembahan syukur kepada Tuhan, bukan karena kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan kemudian Tuhan memberi, tapi karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita tanpa kita memintanya. Dan inilah yang disebut dengan kemurahan hati Tuhan. Semoga ini justru malah bisa membangun, menumbuhkan, memperkuat iman kita. Iman kita bukan sekedar untuk mencari mujizat, penyembuhan secara jasmani, tapi justru iman kita itu melompati daripada tujuan itu, yaitu supaya iman kita mendatangkan keselamatan bagi kita. Bukan hanya kesembuhan secara jasmani,
tapi keselamatan kekal untuk jiwa dan raga kita. Amin.